Dunia maya digemparkan dengan isu perselingkuhan antara aktris Davina Karamoy dengan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Keduanya kompak membantah, bahkan pihak Davina berniat untuk melaporkan penyebar isu tersebut. Aktris Davina Karamoy menjadi buah bibir publik bukan karena film terbaru yang ia bintangi, melainkan isu sebagai orang ketiga yang menerpa dirinya. Dalam sebuah unggahan di media sosial, aktris yang hobi olahraga padel ini diusukan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dengan istri sah Nina. Gerah dengan tuduhan yang menggaung di tengah masyarakat, Davina akhirnya menjawab bahwa tudingan itu sudah kelewat batas. Tak ingin tinggal diam, ia kemudian mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap penyebar isu. Senada dengan Davina, ex-Menpora Dito Aryo Tejo juga membantah artis inisial DK jadi penyebab keretakan rumah tangga mereka. Dalam keterangan tertulis, Dito menjelaskan kronologi proses perceraian dengan istri sah jauh berjalan sebelum perkenalan dengan Davina. Sorotan terhadap Davina dan Dito masih terus berlanjut dan hingga kini publik masih menanti pernyataan resmi dari kedua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, masalah demi masalah belum beranjak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari mulai tuduhan selingkuh, dugaan terlibat korupsi Bank BJB, hingga kini RK kabarnya digugat cerai oleh istrinya Atalia Praratya dan sidang perdana digelar besok Rabu di Pengadilan Agama Bandung. Masalah bertubi-tubi mendera mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari mulai tuduhan ayah biologis anak Lisa Mariana, pusaran korupsi Bank Jabar Banten, hingga kini RK harus menghadapi gugatan cerai istrinya Atalia Praratya. Perkara gugatan cerai dilayangkan Atalia ke Pengadilan Agama Bandung belum lama ini, sementara sidang perdana digelar di Pengadilan Agama Bandung Rabu besok. Untuk jadwal dan persidangannya itu kewenangan majelis, ya, kewenangan majelis, dan majelis pun tidak bisa dipublikasikan sekarang. Setelah kandas dalam Pilkada Jakarta 2024, masalah demi masalah melilit mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sepanjang tahun ini. Maret 2025, RK terseret tuduhan perselingkuhan dengan selebgram Lisa Mariana. Lisa menuntut pengakuan RK sebagai ayah biologis putrinya serta menggugat RK 10 miliar rupiah. Namun dari hasil tes DNA, tuduhan itu tidak terbukti. Mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu juga terseret pusaran korupsi pengadaan iklan di Bank Jabar Banten. KPK telah memeriksa RK dan penyelidikan masih berjalan hingga saat ini. Bertubi-tubi dililit masalah, RK masih harus menghadapi persoalan rumah tangga. Kini ia digugat cerai istrinya Atalia Praratya. Kabar gugatan cerai mengagetkan publik lantaran pasutri ini pernah disebut sebagai couple goal alias pasangan impian. Kemesraan dan kekompakan keduanya kerap dibagikan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Kuningan, Jakarta Selatan viral karena banyak bolong dan membahayakan. Setelah menuai keluhan, JPO langsung diperbaiki. Seorang warganet mengunggah video betapa mengerikannya berjalan melewati JPO di depan gedung Jasara Harja Kuningan, Jakarta Selatan. Tangga pijakan JPO hanya berupa plat besi dengan jarak antar plat lebar. Akibatnya warga rawan terperosok saat melewati tangga JPO yang berlubang, terutama bagi anak-anak dan juga lansia. Diduga tangga pijakan JPO dicuri oleh orang tak dikenal dan usai viral JPO bolong kini telah diperbaiki. Pijakan JPO sudah dipasang plat pijakan seperti seharusnya. Nah, kita akan lihat kondisi JPO yang sebelumnya viral bolong-bolong di Kuningan, Jakarta Selatan. Ada Jessica Winoto di sana. Selamat siang, Jess. Apakah JPO-nya sudah layak dilewati saat ini atau masih belum? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di JPO Kuningan Madia, tepatnya di Kuningan, daerah Kuningan, Jakarta Selatan ini memang saat ini sudah diperbaiki karena memang setelah sempat viral di media sosial, banyak keluhan dari warga setempat dan juga para pengguna JPO ini mengeluhkan dengan kondisi tangga yang tidak layak untuk digunakan atau hanya
kondisinya plat besi ini bolong-bolong karena diduga dicuri oleh oknum tidak bertanggung jawab. Saat ini memang Wiki dan juga pemirsa dapat melihat di layar televisi Anda bahwa sebelumnya yang menjadi tempat atau tangga yang plat besinya diduga dicuri ini sudah kembali diperbaiki. Saat ini Wiki dan juga pemirsa dapat melihat di layar televisi Anda ini memang terlihat dari catnya pun sudah baru dibandingkan dengan cat yang di tangga sebelumnya. Seperti Wiki dan juga pemirsa dapat lihat, ini catnya sudah baru dan sudah dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan. Karena memang sebelumnya pada saat viral dan dibicarakan di media sosial ini disebut-sebut menjadi JPO Ninja Warrior karena memang kondisinya hanya kerangka dari tangga ini hanya berupa besi-besi tipis sehingga para pengguna jembatan penyeberang orang ini kesusahan untuk menaiki atau menggunakan JPO yang ada di sini, tepatnya di JPO Kuningan Madya. Karena setelah diperbaiki, setelah mendapatkan banyak keluhan dari warga, pemerintah langsung sigap untuk memperbaikinya sehingga para pengguna JPO ini sejak tadi pagi kami melihat, kami pantau bahwa sudah banyak sekali yang menggunakan tanpa harus berkhawatir menggunakan atau takut untuk menggunakan JPO ini. Karena memang pemirsa dapat lihat saat ini JPO sudah kembali normal dan dapat digunakan kembali oleh warga setempat. Seperti Wiki dan juga pemirsa dapat melihat bahwa ini baru saja ada salah satu warga yang menaiki JPO ini dan menggunakan dengan nyaman dan aman. Karena memang sebelumnya untuk kondisi atau perkara atau keluhan-keluhan dari JPO yang plat-plat besinya anak tangga ini dicuri, ini memang sudah sering kali terjadi dan baru saja terjadi dan saat ini sudah diperbaiki kembali oleh pemerintah setempat. Sehingga kita akan terus pantau bagaimana pemerintah untuk menjaga dan juga untuk memastikan kondisi dari JPO yang dapat digunakan oleh warga ini dapat digunakan dengan aman dan baik. Sementara itu, Wiki. Baik, Jessica, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa diminta menunggu selama 18 jam tanpa kejelasan. Sejumlah penumpang mengamuk di Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat Daya. Bahkan salah satu penumpang rute Surabaya Samarinda justru terbawa ke Sorong. Ya. Terus jam 10.30. Sudah pasti. Itu kliniknya 10.30. Saya tanya sudah kliniknya. Adu mulut terjadi antara penumpang dengan pihak maskapai. Lantaran penumpang harus menunggu selama 18 jam di Bandara Domi Edward Osok, Sorong. Meski telah menunggu berjam-jam, mereka tetap tidak mendapat kepastian kapan akan berangkat. Penundaan panjang ini bermula dari adanya informasi cuaca ekstrim di Ambon. Angin kencang dan jarak pandang terbatas membuat pesawat gagal mendarat di Bandara Patimura, Ambon. Demi keselamatan penerbangan, pilot memutuskan return to base kembali ke Bandara Deo Sorong. Keputusan ini berdampak langsung pada penerbangan lanjutan yang akhirnya ikut tertunda hingga lebih dari 1 hari. Namun persoalan tidak berhenti di situ. Seorang penumpang rute Surabaya Samarinda mengaku ikut terbawa ke Sorong dan diminta untuk membeli tiket baru. Hingga kini pihak maskapai belum bersedia memberikan keterangan resmi. Mas, nggak mau kasih keterangan? Nggak mau, Pak. Masih ada di atas saya. Iya. Para penumpang berharap maskapai bersikap lebih transparan, memberikan informasi yang jelas, serta memenuhi hak-hak penumpang sesuai ketentuan penerbangan yang berlaku. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan.